Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Jadi hari ini kita akan mulai bacaan lagi, namun jangan lupa untuk kamu yang baru datang, selamat bergabung di YouTube channelnya Sora. Jangan lupa untuk di-subscribe, Sora doain kamu banyak rezekinya kalau kamu subscribe Sora. Oke, hari ini kita akan memulai pembacaan ya tentang tema yang cuma mau kamu, tak mau yang lain ya. Dia cuma mau kamu, dia nggak mau yang lain. Siapakah orang ini ya? Kita penasaran dong pastinya ya. Mari kita afirmasikan. Hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Yuk, kita akan mulai pembacaannya. Afirmasikan hal-hal baik. Kita akan lihat dulu energi pembacaan hari ini seperti apa. Yang hanya inginkan kamu, tak mau yang lain. Yang pertama ada energi dari toxic atau bond. Nah, orang ini adalah orang yang terikat sama kamu, ya. Jadi kalau Sora lihat orang yang cuma pingin kamu, ya, adalah orang yang punya keterikatan sama kamu, ya. Di sini mungkin ada pola-pola yang kayak dia berusaha melepaskan kamu, atau kamu berusaha untuk melepaskan dia, tapi seperti nggak bisa lepas, atau artinya susah lepas, ya. Walaupun di sini mungkin hubungan ini nggak sehat, tapi seperti ada apa ya? Keterikatan yang membuat kalian itu nggak bisa lepas walaupun itu nggak sehat. Ya, jadi di sini ada energi sebuah keterikatan yang tidak bisa lepas, ya. Meskipun mencoba menjauh, gitu ya, tapi selalu balik lagi, ya. Dia itu cuma pingin kamu, ya. Jadi meskipun sudah oke, kita ngejauh, nanti ujung-ujungnya balik lagi. Oke, nanti menghindar, nanti ujung-ujungnya balik lagi. Di sini kalau Sora lihat ada pola yang berulang antara kamu sama dia, ya. Yang berikutnya, ada energi apa? Ada energi party atau eksternal. Nah, kamu bisa saja bertemu dengan orang ini di suatu tempat pesta, ya. Di sini ada suatu pesta, ada suatu pertemuan atau lagi kumpul-kumpul ya. Kamu kenalan sama orang ini ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa orangnya itu senang kumpul-kumpul, senang hangout, mungkin ada yang senang pesta, senang keramaian gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan atau ini juga bisa berarti hubungan kalian banyak dipengaruhi oleh energi dari luar, ya, energi dari pihak eksternal. Yang berikutnya, disharmony triggers. Nah, hubungan kalian ini banyak saling men-trigger, saling banyaknya adanya konflik. Ya, jadi kalian itu seperti terikat dengan hubungan karmik toxic relationship ya. Karmik tidak bisa lepas penuh dengan toxic, tapi sebenarnya banyak konflik di antara kalian yang men-trigger ya. Dia trigger kamu, mancing ya. Trigger itu memancing atau membangkitkan ya. Jadi sesuatu yang sama ini nggak suka untuk dia hadapi ya. Sama kamu itu dia jadi banyak dihadapi sama hal itu. Ya, mungkin sama ini dia tidak mau menyadari atau menghindar kalau diri dia itu ternyata egois misalnya, atau dia tidak mau bertanggung jawab, atau dia tidak mau komitmen dan sebagainya. Jadi saling menimbulkan sikap-sikap diri, shadow yang selama ini dihindari atau nggak pengen diselesaikan. Ya, ingat bisa vice versa. Jadi kalau Sora lihat di sini, kalian itu ada sisi mirroring, membangkitkan apa yang selama ini kalian gak pernah sangka-sangka muncul gitu ya. Sebentar, Sora belum ambilin terlalu banyak. Oke. Energinya agak buyar di sini ya, banyak energinya. Spy. Nah, orang ini ya, itu masih memang mantauin kamu. Ya. Orang ini masih suka mantauin kamu, masih belum bisa lepasin kamu, masih terus stalking kamu. Ya, meskipun kalian tidak sama-sama pun ya atau nggak komunikasi dan sebagainya, tapi dia masih mantauin kamu nih orang ini ya. Masih mau cari tahu soal kamu. Dan di sini tuh kan, baru tadi seorang ngomongin soal mirror. Ya. Orang ini punya sisi merefleksikan. Kamu punya luka apa, dia juga punya. Kamu merasakan apa, dia juga rasakan. Jadi saling memproyeksi energinya. Kalau energi kamu positif, dia bisa merefleksikan yang positif. Tapi kalau energi kamu saling negatif, dia juga bisa negatif. Nih, berdua ada sisi refleksi. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ya, kita mau lihat lebih lanjut siapa sih orang ini.
Ciri-cirinya. Jadi ini di sini adalah, masalah terbesar yang mau kita bahas hari ini, kenapa dia cuma pinginin kamu dan gak bisa lepas, ternyata ada energi keterikatan, ya. Ini gimana ya, kalau lagu zaman dulu sih benci-benci tapi rindu juga gitu ya, kesel tapi tetap sayang, tahu nggak sehat tapi kau nggak bisa lepas gitu ya. Sora lihat di sini. Ada energi seperti itu. Kita lihat lagi lebih lanjut ciri-cirinya dia. Tuh kan? Kamu tuh banyak konflik sama dia nih. Kata-kata konflik itu sampai keulang-ulang ya. Jadi bukan Sora yang ngomong, ini kartunya yang ngomong. Banyak konflik-konflik yang berulang di antara kalian. Gitu ya. Energi nggak mau ngalah, energi yang dari konflik itu membangkitkan banyak kesalahpahaman. Orangnya ini memang banyak yang nggak mau ngalah juga ya. Kalian banyak yang mungkin saling dengan kata-kata menyerang, mungkin kamu menyerang dia atau sebaliknya. Orangnya itu memang tidak mudah untuk kalah sama orang lain, ya. Orang ini banyak yang apa namanya punya harga diri yang sangat tinggi, pride-nya tinggi ya. Beberapa dari mereka itu ada yang finansialnya mungkin berasal dari latar belakang finansial yang cukup baik. Ya, orangnya sangat berorientasi sama kerja, pengen makmur. Jadi di sini ada yang harga dirinya itu karena aku udah sukses loh, aku udah makmur loh, gitu ya. Dan di sini mempertahankan gitu ya, kekeh dengan apa yang dia anggap benar orangnya. Ya, kalau kerja di sini Sora lihat jabatannya sudah cukup lumayan atau ya di sini ada yang punya usaha sendiri. Justice. Kamu memang punya ikatan karma sama orang ini. Karma apapun itu. Kamu memang dipertemukan untuk adanya karma di sana. Ya, hukum karma. Memang mungkin harus ada yang keterikatan dari masa lalu dan sebagainya yang memang harus dipertemukan untuk diselesaikan. Gini, dari yang Sora tahu, seseorang itu merefleksikan energinya. Jadi, kalau kita mau digging lagi, ya kalau kamu percaya sama konsep karma, kita nggak pernah bisa benar-benar tahu, ya, sampai kita menjalani dulu. Ya. Karma itu adalah kamu dan rahasia ilahi yang tahu kenapa kalian dipertemukan, ada apa di sana. Tapi dari Sora alami dan dari yang Sora ketahui, kalian itu ketemu dengan seseorang, apalagi sampai ada hubungan karma seperti ini, itu pasti ada sesuatu yang besar di masa lalu. Ya. Entah ada unfinished business di masa lalu, entah ada konflik di masa lalu yang belum selesai terbawa sampai sekarang kalau kamu percaya sama past life dan teman-temannya. Atau memang ada nilai pembelajaran yang hanya bisa kamu pelajari atau dia pelajari ketika kalian saling bertemu. Kalian bisa melihat kenyataan, dia pun bisa melihat kenyataan, refleksi dirinya dia itu yang masalah di bagian mana. Ya, jadi ada pembelajaran. Ya. Di sini kalau Sora lihat, dari awal kamu tuh sama dia emosional hubungannya. Cinta yang dibilang sayang-sayang, dibilang kesel-kesel. Jadi semua pakai banget gitu. Ya, kalau Sora lihat. Dari awal dia pakai banget sama kamu. Udah langsung sayang banget tapi juga kesel banget. Emosional, hubungannya tuh kayak bener-bener emosional ya. Tapi di sini memang ada karmik secara spiritual. Oke. Dan yang berikutnya. Five of Wands. Struggle. Ya. Energi kalian itu banyak struggle-nya, banyak bahasanya Sora misuh-misuh, ada energi nggak tenang di sana gitu ya kalau yang Sora lihat. Jadi memang orangnya berkompetisi, tidak mau kalah kalau Sora lihat di sini. Di sini beberapa juga ada yang mungkin bekerja dalam bidang hukum atau keamanan tuh juga ada ya. Sekarang kita mau lihat gimana situasi kamu saat ini sama dia. Gimana saat ini hubungan kamu sama dia. Ya. Storm. Hubungan kamu sama dia itu banyak hal-hal yang gak terduga. Banyak masalah yang tiba-tiba menyerang kalian atau banyak hal-hal pokoknya sama dia banyak surprise-nya deh. Banyak yang nggak terduga yang terjadi. Bisa tiba-tiba dia datang dalam hidup kamu, bisa tiba-tiba dia ngilang dalam hidup kamu. Ya. Jadi hubungan sama dia itu benar-benar tidak terduga-duga. Ya, tidak bisa dipetakan. Oke. Dan di sini ada gimana ya? Meskipun kalian toksik, tapi di sini masih ada keinginan, ya. Memang di sini ada hasrat dari dia yang merasa terpenuhi sama kamu atau sebaiknya, gitu ya. Jadi kalian berdua itu sebenarnya itu tadi ya, saling merefleksikan, saling terikat gitu ya. Jadi tanpa sadar energi dari kalian masih narik satu dengan yang lain. Dengan sadar dia atau kamu saling menginginkan. Entah kamu masih nginginin dia atau dia masih nginginin kamu. Ya. Sekarang kita mau lihat.
Iya, kita mau lihat kira-kira ya, kenapa dia cuma menginginkan kamu. Ya, selain ada ikatan itu, kenapa dia cuma menginginkan kamu. Haps, dia nggak bisa move on dari kenangan. Ya, keterikatan dengan kenangan, keterikatan dengan kamu yang dia merasa kamu tuh selalu jadi tempat di mana bisa mengerti dia. Kamu tuh seperti orang yang udah nggak asing lagi buat dia. Dia selalu merasa nyaman, dia tahu kamu selalu tulus sama dia dan kamu akan selalu memberikan apa yang dia mau. Apa yang dia butuhkan tuh pasti akan kamu kasih. Ya. Jadi energi dari yang nggak bisa lepas ini, karena energi ya, dia tahu gitu loh. Kamu tuh nggak bisa lepasin dia nggak bisa lepasin kamu. Ada energi keterikatan, energi dari kenangan-kenangan dan perasaan-perasaan yang ada. Yang berikutnya adalah dia itu kayak merasa, ya, kamu tuh akan ada deh di dalam hidupnya dia, akan selalu ada di dalam hidupnya dia, gitu loh. Jadi orang ini meskipun jauhan, dia juga nggak ngerti kenapa, dia selalu pingin mantauin kamu. Dia selalu pingin tahu soal kamu. Ya. Jadi energi keterikatan yang dia juga bingung jelasinnya kenapa gitu loh. Dia cuma tahu bahwa dia pingin kamu, ya kan? Di sini ada juga yang berketergantungan sama kamu. Kamu mungkin banyak nolongin dia dalam kerjaan, dalam nolongin dia sehari-hari. Atau memang dia cuma nggak bisa ikhlas aja. Apalagi di sini kalau dari kalian ada beberapa yang nilai dirinya semakin baik, ya. Semakin kesini semakin baik. Mungkin ada yang makin sukses dalam kerjaan. Mungkin ada yang makin sukses dalam kehidupan, ya. Mungkin kamu mungkin kamu punya circle pertemanan sekarang yang lebih keren gitu ya. Kamu kenal dengan orang-orang yang bisa membantu kamu jadi lebih baik. Kamu juga mungkin secara gaya hidup lebih sehat atau apapun itu ya. Tapi di sini kalau Sora lihat kualitas peningkatan hidup dari kamu. Itu yang semakin kayak ngebuat dia kayak aku nggak bisa kehilangan orang ini nih. Orang ini udah makin bagus, orang ini juga selalu butuh sama aku gitu loh. Ya. Yang berikutnya. Kenapa dia cuma mau kamu? Kan? Dia cuma merasa bahwa ada dari dalam dirinya dia. Dia mendapatkan guidance kayak kamu harus sama orang ini gitu. Dia ngerasanya seperti itu. Dia mendapatkan how to say ya, feelings, intuisi kayak bimbingan kayak kamulah orang yang bisa membantu dia. Kamulah orang yang bisa menolong dia gitu loh. Atau ini memang diarahkan sama spirit guide dia atau spirit guide kamu untuk menyelesaikan koneksi ini atau menyelesaikan karmic relationship ini, apapun itu. Ya. Jadi memang harus diselesaikan. Kalau nggak patternnya tidak akan seperti ini terus. Ya. Jadi memang ada sesuatu yang harus dibangkitkan dan ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ya. Dan dia menyadari bahwa ya kamu orang yang paling peduli sama dia. Ya. Energi kamu tuh bisa menghealing dia, energi kamu bisa membantu dia. Jadi banyak di sini memang butuh ditolong. Jadi dia alam bawah sadar dia pun sadar bahwa dia butuh kamu. Cuman kamu yang bisa tolong dia, cuman kamu yang bisa bantu dia, cuman kamu yang bisa kasih pengarahan sama dia, jalan keluar dalam hidupnya dia. Energi kamu itu secara tidak langsung adalah energi yang dibutuhkan sama dia. Jadi beberapa di sini, kalau Sora lihat ada kecenderungan apa ya bilangnya ya, vampire energy. Artinya kalau kamu masih bingung nanti boleh Google lagi. Tapi dari pengalaman Sora, orang-orang ini dia berada di dekat kamu itu dia menarik energi kamu, ya. Jadi dia menarik energi positif dari kamu. Mungkin di sini ada yang butuh energi positif dari kamu. Jadi dia ngambil energi positif kamu karena dia ngerasa kalau dekat kamu bisa lebih baik, lebih positif gitu loh ya. Paling simpelnya sih kalau kamu sering hangout sama dia habis itu biasanya capek gitu loh. Atau low energinya. Tapi kalau Sora lihat dia butuh energi dari kamu. Kamu kasih asupan energi buat dia gitu. Ya, tuh kan. Ikatan dari energi memori ini kenceng banget nih. Memori, waduh. Ini memang udah ada toxic, memang udah ada ikatan karma dari past life nih. Ada sesuatu yang harus diselesain. Gitu loh. Oke. Sekarang kita lihat aja langsung to the point-nya aja ya. Gitu loh. Apa sih memang energi, kalau memang terikat energi karma past life apa yang mengikat kalian? Kalau memang ada karma past life apa yang mengikat kalian? Tujuan. Jadi memang semesta ini sudah menunjukkan bahwa
Kalian memang harus bertemu. Ya, memang ada jalur yang harus dijalani. Memang sudah purpose-nya. Tadi kan Sora udah bilang, memang sudah seharusnya kamu ketemu dia. Kenapa? Untuk kamu menyembuhkan dirimu, untuk kamu melihat refleksi dirimu di dalam dirinya dia, atau kamu juga memang harus membantu dia dari semesta ini gitu loh. Harus membantu dia, harus menolong dia. Atau mungkin tanpa kamu sadari, memang sudah ada ikatan sebelumnya yang kayak memang harus ketemu lagi gitu loh. Karena ikatan yang sudah pernah dinyatakan sebelumnya, sudah pernah dideklar sebelumnya, itu memang harus terjadi. Jadi makanya kan Sora sering bilang, hati-hati kalau ngomong declare, janji atau ngomong sesuatu. Ya, itu akan terekam di energi universe dan akan terulang lagi. Contoh ya, kayak aku pasti akan cari kamu lagi nanti. Dengan sungguh-sungguh itu yang benar terjadi. Ya. Oke, dan adanya energi pembaharuan. Kamu ketemu sama orang ini, memang harus ada pembaharuan di sana. Kamu memperbaharui hidupnya dia atau kamu harus memperbaharui dirimu sendiri. Ya. Oke. Ada energi dari keberkahan. Oke. Jadi, hubungan kamu sama orang ini akan sangat mempengaruhi keadaan finansial kalian. Kalau selama kamu belum bisa membetulkan hubungan kamu dengan orang ini, bisa saja finansial kalian bermasalah. Energinya masalah. Entah dia yang susah secara ekonomi atau sebaliknya jadi sulit. Ya. Oke, ada energi dari maskulin, energi dari ketegasan, energi dari bisa diandalkan, ya. Dan harus ada nurturing, memang harus ada sikap untuk kamu dipertemukan untuk mungkin menurtur orang ini. Inilah kamu belajar pembelajaran yang namanya compassion, bener-bener namanya cinta kasih, bener-bener tulus menyayangi orang ini. Memang harus menurturing dia, mesti nurturing itu apa ya? Harus menjagai dia, ya harus merubah hidupnya dia, gitu ya kalau yang Sora lihat di sini untuk transformasi. Memang kamu ada di dalam hidup orang ini, tujuannya salah satunya adalah dari semesta. Dia tanpa sadar mentransformasi kamu, kamu tanpa sadar mentransformasi dia. Saling merubah diri. Membangkitkan perubahan, membangkitkan, mungkin beberapa ada yang terbangkitkan secara spiritual. Kebangkitan spiritual awakening ya, beberapa. Sora nggak bilang semua. Pembacaan hari ini agak berat ya temanya. Kepala Sora di sini tung-tung gitu loh. Di kepalanya Sora yang Acna tuh sekarang kayak tung gitu loh. Ini bacanya agak berat energinya. Karena ini udah ngomongin energi keterikatan nih, energi dari kosmik ini. Ini tanpa sadar beberapa Sora udah bacain energi past life. Kalau masuk ke sini ini banyak energi past life nih. Ya, sekarang agak pusing dan mual. Oke Sora, jadi ke depannya mesti gimana? Apa yang akan terjadi ke depannya sama kalian? The Magicians, energi dari manifestasi. Ya, memang harus ada keajaiban yang dibuat. Memang harus ini dijalani. Ya, dijalani dengan totalitas, dijalani dengan ketulusan gitu ya. Memang segala cara harus dilakukan. Ya, jadi kalau Sora lihat ini memang hubungan yang harus dijalani. Ya. Ini saatnya memang akan ada masa-masa konflik, akan memang ada komunikasi yang harus dijalin lagi, memang harus ada penyelesaian di sini. Kalau Sora lihat kalian akan mulai komunikasi lagi nanti. Dan ini memang mesti harus diomongin. Harus disadari sama keduanya gitu loh. Nih, kita ada energi dari karmik. Nih, ada energi dari past life. Nih, harus ada yang ditransformasi. Ya. Oke. Harus memang ada yang ditransformasi atau dirubah. Ya. Harus ada yang dibalansin, harus ada kesadaran. Ini cuma bisa dijalanin aja kalau Sora bilang. Ya. Eight of Cups. Ya. Jadi memang harus ada perubahan secara nyata dari kalian, suka maupun gak suka, gitu ya. Memang harus ada masa transisi, ya. Harus ada masa transisi, benar-benar menyadari bahwa ada ikatan, gitu ya, antara kedua belah pihak. Kamu yang mesti sabar nurturing dia. Karena Sora narik energi kamu yang nonton ini kan yang nonton kamu ini. Kalau memang dia bisa diajak nonton ini, kamu silakan kasih video ini sama dia untuk dia tonton, supaya dia paham. Tapi kalau Sora lihat ini ada energi dari perbaikan, ada energi dari situasi yang berubah. Terlepas dari kamu berakhir atau tidak dengan orang ini, tapi artinya harus ada transformasi dalam hidup kalian dulu, baru hubungan ini bisa benar-benar selesai. Ibaratnya misi itu tetap harus dijalanin.
Kalian bersama-sama atau tidak, itu ada misi yang harus dijalankan. Ya, tuh. Ada tradisi yang harus dijalankan, ada misi yang harus dijalankan. Sorry, seorang ngomongnya diulang-ulang karena dari tadi lagi connecting ke sini. Seorang ngelihat ada sesuatu yang memang harus dilewati, sesuatu yang harus kamu harus mengajarkan dia. Kamu harus ngarahin dia atau kalian saling mengajarkan dan perubahan transformasi. Kamu memang harus nurturing dia, ya. Jadi harus benar-benar nunjukin dengan kasih sayang dan cinta gitu loh. Mengarahkan dia. Ini hubungannya sudah secara spiritual ya, nggak cuma love life gitu. Jadi apapun itu, kamu berakhir atau enggak sama dia, harus ada perubahan dulu. Healing. Kamu memang berproses untuk menghealing inner child kamu atau kamu menghealing inner child dia. Itu sudah misi kalian. Ini harus ada kesadaran dua belah pihak. Ingat ya, energinya merefleksi. Kalau kamu sadar, dia akan bisa sadar pelan-pelan. Karena ada energi refleksi di sini. Sih? Ada energi dari maskulin dan feminin, energi pasangan. Artinya apa? Orang ini pun juga membuat kamu sadar sama isu inner child kamu. Jadi kamu harus menyembuhkan dulu diri kamu, baru kamu bisa nyembuhin dia. Kalau kamu memang ada yang butuh di healing. Apapun refleksi dari inner child kamu akan terrefleksi sama dia. Energi menerima, energi terbuka. Jadi benar-benar sayang dengan tulus, terbuka dengan lapang dada, minta ya bantuan dari universe ini untuk kayak aku terima kalau memang ada hubungan karmik di antara kami, kalau memang harus ada yang dilepaskan, kalau memang ada keterikatan, ya. Ketika kamu benar-benar sudah bisa menerima dengan pasrah dan ikhlas, menjalankan yang kamu bisa ya dengan misi kamu untuk mengubah orang ini, baru akan bisa ada pencapaian. Ya. Baru bisa akan ada kebahagiaan. Ya. Kalau suara lihat di sini memang harus kamu terima, gitu. Memang harus dijalanin sih. Sisanya adalah lebih ke arah personal ya. Kamu setiap dari kamu sebaiknya berkoneksi dengan spirit guide kamu buat diarahin harus gimana. Ya. Buat diarahin harus bagaimana. Karena ini tiap orang jalannya beda-beda nih. Energi dari tadi berat. Jujur, kalau buat kamu yang Kak Sora ngomong apa sih nggak ngerti, sorry, berarti itu energi bukan buat kamu. Karena ini nggak semua orang. Ini energi pembacaan hari ini buat Sora sih kelas berat ya, gitu loh. Ya. Keputusan ada di tangan kamu. Kalau enggak, ini akan makin gak berujung. Misi yang sudah pernah dideklar, kalau memang ada karma dari masa lalu yang harus dijelaskan, ditegaskan, diselesaikan. Kalau enggak ini berlanjut terus, ya, ke kehidupan berikutnya dan sebagainya, ya. Nggak kelar-kelar deh pokoknya, ya. Kamu yang putuskan. Kamu mau menjalankan ini dengan ikhlas atau tidak, terlepas dari kalian jadi atau enggak. Misi yang sudah harus dijalankan. Ya. Gitu. Ini yang membatasi ketakutan kamu karena kamu nggak tahu di depan harus gimana jalan sama orang ini. Percaya deh sama Sora, ketika nanti dijalankan dengan keimanan atau dengan faith, spirit guide kamu, universe juga akan ngarahin kok harus gimana. Ya. Sora nggak bisa bilang harus gimana, ya kamu yang jalanin tiap personal ya. Tapi kalau Sora sarankan jalankan dulu healing, tapi ini urusan belum selesai. Sampai misi kamu nyembuhin diri kamu bisa merefleksikan kesembuhan juga sama dia, tidak akan selesai ini. Ya, kalian butuh berkoordinasi, kalian butuh untuk lepas dari energi ini, keterikatan ini, baru bisa lepas dari energi negatifnya. Ya, jadi ini memang pembelajaran untuk kamu sama untuk dia. Buat kamu yang nggak ngerti, sorry karena energi hari ini kelas berat. Kalau butuh diulang lagi. Tapi saya yakin, kamu yang ngerti ini, pasti adalah orang yang memang sedang menjalani ini. Cuman kamu yang bisa ngerti apa yang Sora lagi omongin sekarang. Karena Sora gak nyangka nih, padahal hari ini udah berapa hari Sora off, pingin istirahat, ternyata energinya berat sekali. Energi keterikatan yang memang harus dijalani. Berakhir atau enggak sama dia, harus dijalani. Cintai diri kamu. Kamu yang bisa, ini ya udah ada energi dari creations. Jadi kamu yang menentukan masa depan kamu sama orang ini seperti apa. Ya, kamu punya power untuk menentukan sama orang ini mau seperti apa. Apapun itu ya. Mau kalian saling menghealing lalu akhirnya bersama-sama. Atau menghealing lalu berpisah jalan. Kamu punya power untuk menentukan ini. Sorry, Sora agak nekenin hari ini. Pembacaannya hari ini serius banget. Kamu punya power untuk menentukan. Ya. Dan salinglah memaafkan. Apapun itu, dia harus maafin kamu harus maafin dia. Maafkan juga dirimu sendiri yang harus terikat dengan energi ini.
Tapi ingat, kamu punya power dari manifestasi, hubungan ini akan berakhir seperti apa. Tapi tujuan dari kalian sama-sama harus dijalanin dulu. Ya, proses healing harus dijalanin dulu, transformasi harus ada di dalam diri kamu dan di dalam hidupnya dia, ya. Baru kamu bisa manifestasikan apapun yang kamu mau sama hubungan ini. Bayangin ya, power kamu kuat banget, kamu bisa punya manifestasi sama hubungan ini. Duh, seorang ngomong apaan sih? Nah, ya udah kalau kamu udah yang kayak gitu, seorang nggak bisa bantu. Berarti ini bukan buat kamu. Skip aja, ya. Seorang baca energi apa adanya. Energi hari ini ya begini, berat punya. Nah, seorang juga bingung nih tadi kayak pingin pakai kartu ini kok kayak kenapa mesti pakai ini ya gitu. Ya ternyata begini nih. Oke. Maafkan diri kamu, maafkan dia, kamu akan dapat nanti petunjuk kok harus bisa apa sama orang ini. Ya. Aduh, ulu hati sampai nggak enak nih. Langsung cakra apa namanya solar plexus aura bergejolak. Pisces, Scorpio. Pantesan orang-orang sensitif semua. Leo, Taurus, Sagittarius, Taurus. Wow. Ya. Sekali lagi kalau bingung boleh diulang. Sora juga jujur ya, ini bacanya campur separuh energi channeling. Jadi kalau kamu Sora pun harus nonton ulang nih kalau Sora mau ngerti aku ngomong apa ya tadi ya. Ini banyak banget nih channelingnya karena di kepalanya pusing energinya. Ya, healing diri kamu, cari pencerahan. Kamu akan tahu kok mesti gimana. Ini ada di sini ada bantuan dari spirit guide, ya. Tapi benar-benar keputusan ada di tangan kamu. Ya, kamu yang mau batasin atau kamu mau gini, hadapin ketakutan kamu. Kalau memang ini harus dijalankan, dijalankan. Ya, tapi kamu punya power manifestasi. A, B, O, P, K. H, M, N, E, O lagi, U lagi, E lagi, O lagi, O lagi, A, Z, J, O. Waduh, pokoknya gitu ya. Dicek nama tengah, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Ya, ini Sora pakai hari ini Yin Yang Oracle. Memang harus ada kebalansan dulu, baru bisa selesai. Ya, itu dari Sora. Jadi akhirnya apa? Kamu yang tahu. Kamu yang manifestasikan permintaan maaf seperti apa. Maafkan dulu dirimu, maafkan diri dia, biarkan kalian berproses. Tapi kalau Sora bilang, urusan kamu sama orang ini nggak selesai. Karena cuma dia yang kamu inginkan. Dan kamu cuma menginginkan dia. Ada energi saling narik nih. Sora jadi ngerti sekarang kenapa dia cuma pengen kamu gak mau yang lain. Karena memang ada keterikatan yang masih harus dijalani dan diselesaikan. Ujungnya apapun itu ya. Mau sama-sama mau enggak. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Kalau ada kekurangan kesalahan kata, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Kalau masih bingung, boleh diulang lagi. Kalau masih bingung juga, berarti ya udah, ini bukan buat kamu. Sora agak pusing, jadi habis ini Sora mau minum air dulu dan sebagainya. Sampai kita ketemu. Bye.